kearifan lokal merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi cara-cara masyarakat dalam memperlakukan lingkungan. Nah, sebenarnya jika kita lihat kearifan lokal ini banyak dapat kita lihat dari berbagai aspek yang meliputi kehidupan masyarakat. Nah, misalnya kearifan lokal berbasis pendidikan, kemudian kearifan lokal berbasis politik, kemudian ada berbasis kesehatan, dan bahkan ada kearifan lokal yang berbasis ketahanan pangan. Nah, jadi di sini saya Nolasari akan mencoba melihat lebih dalam bagaimana implementasi kearifan lokal, terutama pada bidang pendidikan, yang mana di sini saya akan mencoba melihatnya pada Sanggar Limpapeh. Di sana terdapat suatu pembudayaan kearifan lokal, dalam suatu sosialisasi kearifan lokal dalam bentuk seni tari tradisional. Nah, jika teman-teman penasaran, silakan ikuti film dokumentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses penanaman kearifan lokal melalui tarian tradisional adat Minang, terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaannya, yang mana diawali dengan proses pembinaan atau penanaman pengetahuan tari kepada peserta didik Sanggar Limpapeh. Melalui proses internalisasi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tarian adat Minang sebagai bentuk keterwujudan kearifan lokal berbasis pendidikan. Setelah peserta didik dibekali dengan pengetahuan tari, maka peserta didik dilatih hingga dapat menguasai gerakan tari yang diajarkan oleh mentor tari tersebut. Tampilkanlah dengan bagus, dengan indah, dengan tarian yang benar-benar menari. Jangan menari itu asal-asal menari. Paham? Nah, seperti yang telah dikasih tahu oleh pembina kita, bagaimana orang melihatnya itu menjadi tertarik. Mungkin itu untuk pada hari ini. Tunjukkanlah bakat Ananda. Anda tahu kalau Ananda itu semuanya punya bakat. Jadi perlihatkanlah bakat. Karena kita itu harus dengan ilmu, tapi bisa juga dengan bakat yang kita perlihatkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kearifan lokal merupakan suatu bagian dari sebuah budaya yang ada di dalam suatu masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang tengah berkembang pada masyarakat itu. Kearifan lokal sudah terbukti ikut menentukan atau berperan dalam suatu kemajuan masyarakatnya, seperti pada kearifan lokal berbasis pendidikan, terutama pada sosialisasi tarian tradisional adat Minang di Sanggar Limpapeh, Kenagarian Lolo, Kecamatan Pantai Cermin. Melalui pengetahuan tarian lokal ini, yang paling utama adalah peserta didik dapat memahami unsur filosofi yang terkandung dalam tarian adat ini. Seperti pada nilai-nilai yang tersirat pada tarian sewang, antara lain adalah nilai-nilai ketelitian, memperkuat solidaritas, nilai religius berupa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta nilai-nilai keharmonisan yang termanifestasikan oleh masyarakat Minangkabau. Semua itu mestilah harus diimplementasikan oleh peserta didik, utamanya dalam kehidupan sehari-hari.
biasa dipanggil dengan Nola. Kak tinggalnya di Pasar. Sekarang Kak lagi menempuh studi pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Padang. Dan kali ini Kak ingin berdiskusi dengan pembina-pembina kan Geza ini selaku pembina, jadi Kak ingin mewawancara Geza sedikit. Jadi terkait dengan kearifan lokal Geza. Jadi menurut Geza kenapa muncul perhatian Geza untuk melakukan kontribusi dalam rangka mensosialisasikan tari tradisional kepada anak-anak dari kita kalangan? Kalau riset pribadi, jadi kan sekarang kita udah berada di zaman fase era teknologi kan. Jadi memang kebanyakan yang bisa dikatakan sebagai generasi milenial atau kids zaman sekarang itu mereka memang fokus sama yang namanya Android HP. Bisa-bisa dari pagi sampai malam itu sibuk dengan HP, kayak game online atau yang tidak berfaedah lah kan, yang bersifat teknologi. Jadi muncullah sebuah kontribusi dari teman-teman semua kami di sini dari Anggap untuk membuat sebuah terobosan atau gebrakan-gebrakan baru. Bagaimana kembali istilahnya membangkit batang terandam, melestarikan kebudayaan adat Minangkabau. Jadi kita manfaatkan teknologi bukan di bidang seperti pendidikan saja, tetapi kita manfaatkan teknologi juga untuk men-share atau memberikan istilahnya postingan-postingan baru yang bersifat dengan kearifan lokal, terutama di bidang sosial dan budaya di Minangkabau. Mungkin hal yang memperhatikan yang menarik bagi kami sendiri untuk kami bisa mau untuk terjun dan berkontribusi di dalam sanggar ini, itu yang menyebabkan faktor pertama yaitu di era teknologi sekarang Kak. Kenapa? Karena kami lihat kebanyakan dari anak-anak di zaman sekarang fokus atau sibuk dengan Androidnya masing-masing, dengan game online sama hal-hal yang lain yang tidak berfaedah. Makanya kami buatlah sebuah gerakan yang baru untuk menimbulkan kembali membangkit batang terandam yang namanya inilah Sanggar Tari Limpapeh, kearifan lokal budaya Minangkabau. Jadi munculnya perhatian Geza terhadap sosialisasi tari itu juga disebabkan keinginan Geza untuk membangkit batang terandam, artinya ingin menciptakan generasi yang cinta akan kebudayaan. Jadi, kemudian setelah kita melihat tarian-tarian yang digerakkan, yang ditampilkan oleh adik-adik kita. Nah, jadi menurut Geza nilai-nilai apakah yang dapat kita ambil dari kearifan lokal, terutama dari tari-tari yang adik-adik tampilkan tadi? Kira-kira apa unsur-unsur filosofinya? Kalau menurut kami sendiri mungkin ya tari-tari yang ditampilkan oleh adik-adik kami ini mungkin ada yang 3 yang bisa kita ambil. Yang pertama itu di bidang kesosialan. Bidang sosial bagaimana teman-teman itu berinteraksi secara sosial dan memberikan sedikit tentang memberikan pemahaman tentang masalah budaya dan budaya yang ada di Minangkabau. Yang kedua bisa katakan sebagai spiritual. Kenapa kami katakan sebagai spiritual? Karena di sini teman-teman tidak hanya atau adik-adik di sini tidak hanya dilatih untuk menari, tapi juga dilatih untuk pertama berinteraksi, yang kedua harus saling membangun kerjasama dan bersilaturahmi, dan yang ketiga yang unsur yang paling utama di dalam sanggar yang menciptakan yaitu tentang masalah unsur adat. Kenapa? Karena yang namanya kita perhatikan di dalam Minangkabau itu alam takama menjadi guru. Jadi secara hukum Minangkabau menetapkan kepada kita seluruh hukum yang terjadi di Minangkabau itu diciptakan karena alam, dan yang kedua itulah menjadi pegangan bagi kami. Kenapa ketika sanggar ini didirikan, budaya Minangkabau ini memang menjadi pondasi utama bagi kami dalam menciptakan yang namanya hukum adat atau hukum Minangkabau. Dalam arti alam takama jadi guru. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama di bidang sosial, yang kedua di bidang spiritual bagi adik-adik di sini, dan yang paling penting yang ketiga yaitu di bidang keadatan adat. Jadi begitu ya kira-kira nilai-nilai yang dapat kita ambil dari seni tari yang ditampilkan oleh adik-adik tadi. Jadi seperti yang Kak ketahui, Kak lihat Sanggar Limpapeh ini masih
belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kira-kira apa gagasan dari Geiza untuk memajukan sanggar kita, Sanggar Uling Kape ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas? Oh gitu. Kalau dari kami sendiri, dari tim yang kami di sini, itu yang pertama mungkin karena kami cuma bisa dikatakan sudah berjalan 1 tahun nggak Bang? 1 tahunan baru kan. Jadi dulu yang menggagas ini kegiatan sanggar adalah Bundo Indina Meni, yang merupakan guru seni budaya di SMA 1 di sini. Jadi dulunya pernah dibuat untuk tingkat SD lah, bukan untuk jorong ini, cuma untuk setingkat Nagari Lolo. Cuma karena ada beberapa faktor yang terkendala, jadi Bundo kembali menjadikan sanggar di sini dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahunan. Jadi karena kami lihat di kecamatan kita ini, yang pertama sudah banyak nilai-nilai budaya yang mulai memudar. Bahkan dari pemerintah sendiri pun, pemerintah kecamatan kita sudah mulai sepertinya tidak menghiraukan kegiatan kebudayaan. Bahkan kalau kita lihat mungkin dari satu daerah di kecamatan ini atau satu dorong itu memiliki kebudayaan masing-masing, dan padang lain belalang kan. Cuma karena dari pemerintah tidak menghiraukan dan dari masyarakat sudah banyak yang nilai budaya yang sudah mulai memudar. Makanya kami di tahun pertama ini memang fokus terlebih dahulu untuk memperluas tentang masalah bagaimana pentingnya kebudayaan bagi kita, terutama bagi kita masyarakat Minangkabau. Jadi itu yang pertama, target kami untuk memperkenalkan secara luas ke pihak kecamatan terlebih dahulu kan, untuk kecamatan. Jadi yang harapan kedua, setelah kami mempromosikan sanggar kami, tarian-tarian yang telah dilatih kepada adik-adik, yang kedua itu mulai mencari yang namanya inspirasi bagi masyarakat yang lainnya. Jadi harapan kami, seandainya di jorong Ayi Dalia memberikan kegiatan sanggar, membuat kegiatan sanggar atau menaikkan kembali kegiatan kebudayaan, harapan kami di daerah-daerah lainnya juga begitu, menaikkan kegiatan kebudayaan juga nantinya. Harapan kami, jadi untuk tahun pertama kami fokus di situ, dan insya Allah untuk tahun-tahun keduanya, untuk tahun-tahun selanjutnya itu kami akan membuat kegiatan event tahunan. Seperti mungkin kayak melaunching kembali kegiatan sanggar yang sudah berjalan 1 tahun, dan yang kedua mungkin kegiatan sudah mulai kami tampilkan. Ada di sini tampil di kegiatan ale-ale gadang seperti barale dan kegiatan Program yang dapat Geiza lakukan untuk memajukan sanggar ini, yang pertama itu mencoba memperkenalkan kembali kepada masyarakat tentang kearifan lokal, terutama dalam seni tari adat Minang. Dan yang kedua, Geiza juga mencoba menumbuhkan inspirasi kepada masyarakat agar timbul perhatian mereka terhadap pentingnya menjaga tarian adat sebagai bentuk kearifan lokal kita. Dan yang ketiga baru melakukan suatu event untuk kembali memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita terdapat generasi muda yang melek terhadap seni kita. Ya. Jadi kita mulai saja ya diskusi kita tentang kearifan lokal dalam bidang pendidikan, terutama pada seni tari yang digagas oleh Sanggar Uling Kape. Nah, jadi menurut Bang Yoga sendiri, mengapa perlu adanya suatu revitalisasi atau penggiatan budaya kita, terutama pada tari adat Minang, sebagai proses pembelajaran terhadap anak-anak adik-adik kita sendiri? Kalau menurut anak sendiri ya, seperti nggak jauh beda dengan pembicara sebelumnya. Agar budaya-budaya yang telah dilaksanakan terutama di kampung ini tidak hilang. Jadi itulah gagasan Bundo kemarin membentuk kembali sanggar ini. Dulu pernah dibentuk juga oleh Bundo yang membentuk, namanya dulu Sanggar Abang ingat. Jadi sekarang dibentuk lagi agar itu tuh terbentuk lagi gitu, tidak hilang di bawah waktu.
tidak hilang di bawah waktu. Apalagi pada saat sekarang ini kan, Iya. begitu luasnya apa namanya tuh, kayak Era di era globalisasi inilah gitu kan. Nah, agar ini tidak hilang, ya makanya dibentuk lagi, diulang kembali. kemudian menurut Bang Yoga sendiri, cara apa yang Abang lakukan dalam memperkenalkan kearifan lokal kepada adik-adik kita ini, yang mana mereka itu kan sekarang disebut sebagai kid zaman now karena mereka itu dikelilingi oleh ragam teknologi yang canggih, sehingga tak jarang mereka itu kadang juga bersikap bodo amat dengan kekayaan kearifan lokal kita ini atau kebudayaan kita ini. Ya kalau cara kami di Sanggar ini mungkin sama semuanya, mengajak mereka secara perlahan untuk terlebih dahulu memperkenalkan seperti apa sih khususnya di seni tadi, apa sih itu seni, apa sih itu tari, seperti apa kan, memperkenalkan terlebih dahulu. Nanti setelah kita perkenalkan, kita kasih tahu seperti ini loh, Sosialisasikan. kita sosialisasikan. Kemudian kita ajarkan, lama kelamaan kita ajak juga teman-teman lain. Iya, Bang. Nah, jadi selanjutnya upaya apa yang harus Abang lakukan untuk memperkokoh atau memperluas jaringan terhadap anak-anak lain supaya mereka tuh juga tergabung, ya tertarik mereka dengan kekayaan alam kita, kekayaan kebudayaan kita ini. Iya, dengan memperlihatkan penampilan tari seperti tadi kan. Kami di sini tuh hanya memperlihatkan, bawa kawan ya, besok bawa kawan. Nah, jadi orang tuh kalau keinginan apa lagi, hanya sebenarnya ada bakatnya untuk menari. Nah, bersawak kan ada bakat untuk menari, tapi bakatnya itu terpendam, bersawaknya tidak ditampilkan, tidak ditonjolkan. Nah, inisiatif lah masuk apa kan. Nah, kayak ini satunya untuk menari. Tapi kalau diajak, boleh ada yang banyak yang menyokong, mulai dari orang tuanya, masyarakat, macam-macam kan. Semuanya yang bisa bergabung dengan Ayolah Bang, jadi kira-kira dapat kita simpulkan bahwasannya sebenarnya walaupun kita ini hidup di era yang penuh dengan kecanggihan teknologi, tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap melakukan suatu gebrakan baru dalam rangka menyuburkan kebudayaan kita. Dengan melihat manifestasi kearifan lokal pada Sanggar Tari Limpapeh di Kenagarian Loloh, dapat disimpulkan bahwa lokal wisdom merupakan sebuah jati diri atau kepribadian kebudayaan dari yang membuat suatu bangsa itu bisa menyerap dan juga mampu untuk mengolah budaya yang berasal dari luar suatu bangsa yang menjadi watak dan juga kemampuannya sendiri. Jati diri dan pribadi itu tentunya bisa menyesuaikan dengan suatu pandangan hidup dalam masyarakat tersebut supaya tidak terjadinya pergeseran dengan nilai. Local wisdom ialah suatu bentuk sarana yang mampu mengolah budaya serta bisa melindungi budaya dari budaya asing yang tidak baik. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tidak sepenuhnya baik, jadi perlu adanya penyaringan atau filterisasi oleh masyarakat melalui kearifan lokal yang terbentuk di dalam masyarakat tersebut.